Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, rekan-rekan alumni dan para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin curhat sedikit ya. Jadi saya sampai hari ini masih merasa galau ya, atau penasaran, karena sampai hari ini ada beberapa orang teman yang terbiasa memanggil saya dengan panggilan Habib. Oh, kalau Habib kan keturunan Nabi kan gitu. Mungkin bercanda atau gimana nggak tahu lah. Terus ada satu lagi. Ini dari alumni ya, termasuk junior saya gitu. Itu dalam beberapa kesempatan itu menggunakan sebutan untuk saya itu Al-Mukarrom, Al-Mukarrom ya. Kiai Haji Agusman CJ Al-Mukarrom, Al-Mukarrom Kiai Haji Agusman CJ. Ya, saya kira ini kan bercanda aja, karena saya sendiri nggak ngerti maksud Al-Mukarrom itu apa. Ya saya cari tahu kan, karena nggak ngerti bahasa Arab. Ternyata Al-Mukarrom itu suatu panggilan yang terhormat ya, yang mulia, yang dimuliakan, dan biasanya konteksnya agama, itu Islam, orang-orang yang berilmu kan. Waduh. Jadi bagi saya ini luar biasa. Terus saya coba pikir-pikir, kenapa beliau ini sering sebut saya Al-Mukarrom. Nah, sampai saya ingat suatu ketika saya pernah memberikan ke adinda saya ini buku, ya, buku. Ini bukunya, ya. Judulnya Salawat dan Sholat dalam Perspektif Hukum. Ya. Ini yang nulis saya ini, diterbitkan oleh Raja Wali Pers, kan gitu. Cuma tampaknya buku ini kurang peminat, ya, kurang peminat karena pengarangnya nggak pakai profesor doktor, ya kan. Memang bukan profesor, bukan doktor gitu, jadi kurang laku, ya. Nah, dalam kesempatan ini saya coba kasih gambaran sedikit ya terkait dengan buku ini. Jadi saya mencoba melihat Islam khususnya terkait dengan sholawat dan sholat itu dari kacamata hukum ya. Makanya dalam perspektif hukum ya, termasuk di dalamnya itu saya mengkaji surat Al-Fatihah Ummul Quran ya, dari kacamata hukum juga ya. Memang sempat ada yang nyentil, kok berani-beranian, ya kenapa nggak berani, saya bilang. Saya kan sarjana hukum, kenapa harus takut kan itu, kalau kita ingin menemukan kebenaran yang sebenarnya gitu. Dan yang membuat saya menjadi sarjana hukum itu Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jika kemudian terjadi perbedaan pendapat, itu biasa-biasa saja, nggak ada masalah kan itu. Nah, tentu isi buku ini penuh dengan bantahan-bantahan terhadap banyak teori terkait dengan sholat, salawat, dan surat Al-Fatihah. Ya. Tentu bantahannya bukan asal bantah ya, bantahan orang hukum pun argumentatif. Saya ambil contoh lah tentang surat Al-Fatihah. Ya, itu kalau kita perhatikan secara umum, surat Al-Fatihah itu kalau dibaca, itu selalu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim.
Bahkan di kebanyakan mushaf, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat pertama. Sehingga seakan-akan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Paket, kan gitu. Kan jadi pertanyaan, benarkah demikian, kan gitu. Kenapa patut dipertanyakan? Nah, kita bisa merujuk kepada hadis qudsi. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kalau dikatakan hadis qudsi berarti dia berkualitas sebagai firman. Ya. Firman Allah yang tidak diqurankan. Ya, saya bacakan hadis qudsinya ini. Ya. Allah telah berfirman, ini kata Rasulullah. Menurut hadis, riwayat hadis tadi ya. Rasulullah bersabda bahwa Allah telah berfirman, Aku telah membagi surat Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian. Dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Apabila dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Apabila dia membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan permintaan hambaku. Apabila dia membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah menjawab, ini adalah untuk hambaku, dan dia akan mendapatkan apa yang dia pinta. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah, berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi berdasarkan hadis ini jelas, surat Al-Fatihah tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tapi dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berdasarkan ini, maka patut diyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Nah, ini orang hukum begini caranya gitu. Dan beberapa dalil lainnya yang menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau ayat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan kesatuan ayat daripada surat Al-Fatihah. Karena ayat Bismillah itu ayat tunggal. Ya, dia dapat melekat kepada semua surat dan melekat kepada semua perbuatan. Hanya 2 orang nabi yang diberikan ayat itu. Ya. Pertama Nabi Sulaiman dengan ayat Bismillah itu dia dapat menundukkan Ratu Bilqis. Sementara Nabi kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Karena dengan ayat Bismillah itu beliau dapat membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Terucaplah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi intinya adalah secara hukum jelas surat Al-Fatihah tidak dimulai oleh ayat Bismillahirrahmanirrahim, atau ayat Bismillah bukan kesatuan ayat daripada surat Al-Fatihah. Itu salah satu contoh bagaimana saya membantah
terkait dengan beberapa teori surat Al-Fatihah. Masih banyak lagi teori-teori yang bisa dibantah gitu. Ya. Kemudian ada satu lagi yang kadang-kadang kita nggak cermat ya. Sebagai seorang sarjana hukum, ngaku Islam lagi kan gitu. Ya. Bahwa yang namanya hukum uji materi itu Quran duluan yang ngajarin. Quran yang mengajarkan 14 abad yang lalu. Kok bisa begitu? Nah, kalau kita cermati dengan cermat tentunya, dengan cerdas, ternyata Al-Quran itu terbagi dua, ada dua. Hierarkinya ya. Yang pertama disebut dengan Al-Quran Al-Azim. Al-Quran yang agung. Apa itu? Ya surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu gelarnya Al-Quran Al-Azim. Al-Quran yang agung, bacaan yang agung. Di luar Al-Fatihah, itu statusnya adalah Al-Quran Al-Karim. Bacaan yang baik, bacaan yang penuh hikmah. Jadi jelas surat Al-Fatihah berposisi sebagai norma dasar, hukum tertinggi kan gitu. Di bawahnya Al-Quran Al-Karim. Setelah itu apa? Ada yang namanya hadis. Ya, di tingkat ketiga itu hadis. Tentunya kalau kita bicara sinkronisasi dalam konteks uji materi, antar hadis tidak boleh saling bertentangan kan gitu. Begitu juga hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Dan penafsiran Al-Quran Al-Karim tidak boleh bertentangan dengan Ummul Quran, surat Fatihah sebagai norma dasar. Ya, itu beberapa hal yang saya kaji di dalam buku ini. Jadi kalau bicara salawat dan sholat termasuk surat Al-Fatihah dalam perspektif hukum, saya tidak berlebihan. Ya, kalau saya ahlinya. Gitu. Kalau nanti ada profesor doktor yang berkenan mau muji saya saya tunggu gitu. Atau balik saya yang nguji gitu. Nah, mungkin gara-gara itu ya, adinda saya ini suka betul panggil saya Al-Mukarram gitu. Mungkin gitu ya. Nah, kalau itu sungguh-sungguh ya alhamdulillah. Terima kasih. Ya, berarti beliau tidak bercanda. Oke, hanya itu yang bisa disampaikan, sekedar obrolan ringan siang ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya tidak merasa lebih pintar dari Anda, gitu tidak ya. Kita semua selalu dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.